Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nur Hadi MPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Muntoronati. Yang terhormat Bapak Kurniawan SAG MPD selaku Pengawas Agama Kecamatan Muntoronati. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Muntoronati. Dan yang saya banggakan anak-anakku jenjang TK, SD maupun MI se-Kecamatan Muntoronati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan sirot tausiah Ramadan ini pada episode 11 tanpa halangan apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menerima syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, Sirot Tausiah Ramadan episode 11 akan mengambil judul Wali Songo yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Purwanto dari SD Negeri Wonoharjo. Namun sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita perdengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Kinara Solehatul Jannah dari SD Negeri Wonoharjo dengan Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Kepada Ananda Kinara Solehatul Jannah kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim. Subhanallah, terima kasih Ananda Kinara. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran untuk acara pada pagi hari ini. Memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Purwanto dari SD Negeri Wonoharjo dengan mengambil judul Wali Songo. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Purwanto kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kunu yattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Nguntur Ranti, Bapak Dr. Andes Nur Hadi MPD yang kami hormati, Bapak Ibu pengawas TK, SD, pengawas PAI, dan penilai bidang pendidikan Kecamatan Nguntur Ranti yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, MI, Kecamatan Nguntur Ranti yang juga kami hormati, Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Nguntur Ranti yang kami hormati, dan anak-anak sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan nikmat dan barokahnya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan tausiah Ramadan secara virtual dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholat serta salam. Mari bersama-sama kita aturkan kepemimpinan kita kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang masih setia menjalankan perintahnya, termasuk kita. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, dan anak-anak sekalian yang kami sayangi, kami cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan judul Mengenal Wali Songo dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara. Para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, sebelum kita membahas Wali Songo, di sini saya akan mengartikan apa secara harfiah arti kata Wali Songo. Wali adalah wakil atau utusan, Songo adalah 9. Jadi secara harfiah ada utusan berjumlah 9, dan secara umum Wali Songo itu adalah dewan dakwah yang berjumlah 9. Kemudian di tanah Jawa ini atau di Nusantara ini, sebutan Wali Songo diberi gelar sunan atau artinya orang yang dihormati. Kalau di dalam Al-Quran secara agama Islam, waliullah berasal dari bahasa Arab, adalah artinya orang yang dicintai oleh Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Tadi sudah saya bacakan Quran surat Yunus ayat 62-63 yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini marilah di sini akan saya kenalkan 9 Wali Songo sebagai penyebar agama Islam
yang mungkin jarang diketahui atau disiarkan dari pengajian-pengajian apapun. Di sini akan kami coba untuk mengenalkan 9 wali songo yang berjuang dengan tulus ikhlas, dengan kebersihan hati, padahal pada waktu itu masyarakat kita masih banyak yang beragama selain Islam. Mungkin ada yang agama Hindu Buddha, kemudian ada yang Bhairawa dan sebagainya. Untuk itu di sini akan kami kenalkan satu persatu wali songo yang ada di Nusantara ini. Yang pertama kali, yang paling timur, makamnya adalah di daerah Ampel, Surabaya, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra Syekh Ibrahim Asmorokondi yang berasal dari Samarkand. Orang Jawa mengatakan Semarkondi, tapi yang betul adalah Ibrahim Asmorokondi yang makamnya di Palang, Kabupaten Tuban. Itu adalah Sunan Ampel. Beliau berdakwah di Ampel Gento, Surabaya. Kemudian yang kedua, kita menuju ke barat adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah wali yang paling tua, Pak Wali Songo periode yang kelima. Beliau berdakwah di daerah Gresik dengan pendekatan pertanian, mengajari bercocok tanam, kemudian juga ahli pengobatan. Kemudian kita lanjutkan ke barat, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama kecilnya adalah Raden Paku. Beliau adalah anak Syekh Maulana Eshak, berdakwah di atas Gunung Giri, sekitar kalau dari bawah itu naik tangga sekitar 50 sampai 60 tangga. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Beliau putra Sunan Ampel yang berdakwah di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, tepatnya sebelah timur wisata Tanjung Kodok di Lamongan. Kemudian yang kelima adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah waliullah atau wali anggota Wali Songo. Beliau juga putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah di daerah Tuban dan makamnya di Kabupaten Tuban, di tengah kota Tuban. Beliau berdakwah dengan pendekatan kebudayaan, dengan konon ceritanya Sunan Bonang adalah yang menambah instrumen gamelan, yaitu instrumen bonang, maka disebut Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang mengarang sebuah lagu yang sampai sekarang masih terkenal, yaitu lagu Tombo Ati. Itu Wali Songo yang kelima. Kemudian yang keenam adalah kita masuk ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada tiga Wali Songo yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama adalah yang nomor 6 adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah waliullah yang berdakwah di daerah kota Kudus, makamnya pun ada di daerah Kudus. Kemudian beliau juga sangat toleransi kepada agama Hindu Buddha waktu itu, karena pada waktu itu daerah itu juga banyak yang masih menganut agama Hindu Buddha, maka beliau menggunakan pendekatan kebudayaan pada waktu itu supaya orang-orang Hindu itu juga menghormati dan mau diajak memeluk agama Islam. Contohnya bangunan yang dibangun selain masjid adalah membangun menara. Di Sunan Kudus itu membangun menara, tingginya kurang lebih 25 meter, sampai sekarang masih ada. Kemudian saya lanjutkan yang nomor selanjutnya, nomor 7 adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak Sunan Kalijogo yang berdakwah, tempatnya di Gunung Muria. Kalau ke atas itu makanya ada di Gunung Muria sekitar 159 anak tangga. Kita harus naik anak tangga kalau berziarah ke sana. Jadi banyak yang kecapean. Pada waktu itu Sunan Muria adalah berdakwah juga mengajari masyarakat dengan cara bercocok tanam, berdagang, dan melaut karena juga dekat dengan laut. Kemudian kami lanjutkan yang nomor 8 adalah
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah anggota wali 9 yang paling terkenal di Jawa karena beliau yang bisa mengarang atau bisa menciptakan atau bisa mengembangkan, misalnya gamelan, ada wayang kulit dan sebagainya, itu adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Di sini banyak sekali ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, ada namanya tembang, kemudian ada ajaran-ajaran yang terkenal adalah ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga adalah monenem. Jadi beliau mengajarkan kepada masyarakat waktu itu ada monenem. Yang pertama adalah manembah mering yuang sukmo. Jadi kita sebagai manusia harus benar-benar berkewajiban menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah marsudi ajining sarira. Kita harus berusaha mengkaji atau berusaha menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Ajaran yang ketiga dari Sunan Kalijaga adalah mangabdi mring wong tuwa. Kita harus taat, tunduk patuh kepada orang tua kita, karena orang tua kita yang bisa mengantarkan kita hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, ajaran dari Sunan Kalijaga adalah maguru. Jadi kita hidup dunia harus mencari ilmu. Kalau sekarang istilahnya belajar, atau dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi muslimin dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian yang kelima adalah martopo. Kita diwajibkan untuk mengurangi atau berpuasa atau hidup sederhana supaya hidup kita bisa tentram dunia sampai akhirat. Apalagi pada waktu ini kita juga menjalankan puasa adalah hukumnya wajib. Apa tujuannya puasa? Adalah untuk menjadikan orang jadi tatakun, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa nanti akan diberikan surganya Allah di hari kiamat. Kemudian ajaran Sunan Kalijaga yang keenam, yang terakhir adalah makarya. Orang hidup dunia harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk bekal hidup di dunia sampai di akhirat, dan tidak dibolehkan untuk bermalas-malasan. Itulah ajaran Wali Songo Sunan Kalijaga. Ada monenem, ada 6 petuah yang harus kita laksanakan. Kemudian wali yang 9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah merupakan Sunan wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan agama Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah, juga mengajari pertanian bercocok tanam seperti wali-wali yang lain. Intinya, dengan kita mengenal Wali Songo yang ada di Pulau Jawa ini, marilah Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, kita teladani. Beliau adalah seorang mubaligh, seorang penceramah, seorang pengajar agama yang benar-benar dengan tulus ikhlas tekun menjalankan agama, syariat agama, untuk menjadikan masyarakat pada waktu itu menjadi masyarakat yang takwa, yang beriman, yang betul-betul bisa menjalankan perintah Allah, sehingga manusia yang diajaknya oleh Wali Songo itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan hidupnya bisa bahagia sejahtera di dunia sampai di akhirat. Itu sekali lagi, marilah kita teladani peran Wali Songo yang benar-benar sampai sekarang masih eksis, kita teladani dan kita jalankan. Semoga dengan kita meladani Wali Songo, hidup kita sejahtera di dunia sampai di akhirat. Kami kira apa yang kami sampaikan pada tausiah Ramadan kali ini
sudah cukup, dan apabila kami dalam menyampaikan tausiah masih banyak kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hadirin yang berbahagia, demikian tadi tausiah yang diisi oleh beliau Bapak Dr. Andes Purwanto. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini membawa manfaat besar, membawa keberkahan dalam hidup kita. Saya yang bertugas hari ini memohonkan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata kami. Berjumpa kembali pada Sirot Tausiah Ramadan episode 12 selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.